إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام عليك يا رسول الله ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Sadaqallahul Azim. Ma'asyiral muslimin, sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah di siang hari yang berbahagia ini, di bulan Ramadan, di hari yang ke-18 Ramadan. Allah masih berikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berpuasa di siang hari Ramadan, masih bisa beribadah puasa di siang hari Ramadan, beribadah tarawih di malam hari Ramadan. Kita bersyukur juga kepada Allah. Allah masih karuniakan iman dalam hati kita. Semoga Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan iman dan Islam. Masyarakat muslimin sedang jemaah Jumat dirahmati Allah. Pada khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kita semua, mari sama-sama kita tingkatkan terus iman takwa kita kepada Allah. Kita tingkatkan terus rasa takut kita kepada Allah, takwa kita kepada Allah. Karena itulah bekal yang akan kita bawa menghadap Allah Ta'ala. Takwa inilah bekal yang akan kita bawa, menghadap Allah Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kamu sekalian, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Harta kita akan tinggal, keluarga kita akan tinggal, jabatan akan kita tinggalkan, pekerjaan akan kita tinggalkan, dunia akan kita tinggalkan. Maka apa yang kita bawa kepada Allah adalah takwa kita, apa yang ada dalam hati kita. Masyarakat muslimin sedang jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, tidak terasa hari ini sudah masuk 18 Ramadan. Sudah hampir 2/3 Ramadan kita lewati. Tersisa lagi 12 Ramadan. Apa yang sudah kita buat hadirin yang mulia? Apakah masih istiqomah kita dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan? Istiqomah kita dalam melaksanakan ibadah tarawih Ramadan? Maka pada kesempatan kali ini, khatib ingin menyampaikan khutbah tentang meraih keutamaan Lailatul Qadar. Masyarakat muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sering kita dengar Lailatul Qadar. Dalam ayat tadi kita baca, bahkan kita hafal Lailatul Qadar, surah Al-Qadar. Apa keutamaan di malam-malam terakhir bulan Ramadan? Maka salah satu keutamaan di malam-malam terakhir bulan Ramadan, khususnya di sepertiga bulan terakhir Ramadan, ataupun 10 hari terakhir Ramadan, yaitu ada satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, yang mana pada malam hari itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ketika kita beribadah pada malam hari itu, pahalanya Allah gandakan seolah-olah kita beribadah seperti 1000 bulan. Maka hadirin yang mulia, ya, Allah Subhanahu wa taala merahasiakan keberadaan Lailatul Qadar. Namun kalaulah kita lihat petunjuk Nabi dalam hadisnya, dikatakan carilah malam Lailatul Qadar itu di malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Mengapa Allah rahasiakan Lailatul Qadar, hadirin yang mulia?
Mengapa Allah tidak sebut ataupun Nabi tidak sebut langsung Lailatul Qadar ada di malam 21 atau 27? Nama Allah hanya kasih, Nabi hanya kasih petunjuk umum, yaitu Lailatul Qadar ada pada malam 10 hari terakhir Ramadan, tepatnya malam-malam ganjil. Maka dirahasiakannya malam Lailatul Qadar agar kita istiqomah bersungguh-sungguh terus ibadah di 10 hari terakhir Ramadan. Semakin berakhir Ramadan, semakin semangat kita ibadah, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka sangat layak untuk kita syukuri tentang keberadaan Lailatul Qadar ini. Patut kita bersyukur tentang keberadaan Lailatul Qadar ini. Sebab malam ini malam yang sangat spesial, yang hanya Allah hadirkan untuk segenap umat Nabi Muhammad SAW. Seandainya tidak ada Lailatul Qadar, maka nyaris tidak mungkin bagi kita untuk mendapatkan pahala ibadah sebanyak 1000 bulan ataupun 83 tahun, karena terbatasnya umur kita. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, usia umatku, kata Nabi, antara 60 sampai 70 tahun, baina sittin wa sab'in. Lalu bagaimana hadirin yang mulia cara kita untuk meraih Lailatul Qadar? Bagaimana cara kita meraih Lailatul Qadar? Maka di 10 malam-malam terakhir ini, 10 hari-hari terakhir ini, kita maksimalkan ibadah kepada Allah. Kita maksimalkan ibadah kepada Allah, sehingga Nabi kita di malam-malam hari terakhir 10 Ramadan ini mengencangkan ikat pinggangnya, iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid, memperbanyak ibadah, memperbanyak membaca Quran, memperbanyak salat, memperbanyak zikir. Itulah seharusnya ibadah yang kita lakukan di malam-malam terakhir bulan Ramadan. Karena tidak ada yang menjamin, hadirin yang mulia, apakah Ramadan tahun depan kita akan bisa nikmati kembali, apakah Ramadan tahun depan masih bisa kita rasakan. Rasulullah SAW bersabda, man qama lailatul qadri, barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan iman dan perhitungan mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosanya yang ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka hadirin sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, semakin akhir Ramadan, marilah kita sama-sama semakin meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Mari sama-sama kita meningkatkan sholat tarawih kita, jangan ada lagi yang tinggal-tinggal. Karena boleh jadi di malam hari tarawih kita itulah turunnya Lailatul Qadar. Di malam kita baca Quran itulah turunnya Lailatul Qadar. Sehingga Allah beri kita pahala seolah-olah kita beribadah selama 83 tahun. Selanjutnya hadirin yang mulia, di samping memperbanyak ibadah pada malam-malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 hari terakhir Ramadan, yang kedua adalah kita memperbanyak munajat kepada Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari itu malaikat turun melihat tangisan doa-doa hambanya yang berdosa, doa orang-orang yang bertobat, doa orang-orang yang menyesali segala perbuatan dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun lebih mencintai tangisan orang-orang yang bertobat dibanding orang-orang yang bertasbih namun masih ada kesombongan dalam dirinya. Maka inilah sebaik-baik hari untuk kita bertobat kepada Allah Ta'ala, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Maka doa yang utama yang kita munajatkan kepada Allah Ta'ala adalah doa minta ampun kepada Allah Ta'ala, doa ampunan kepada Allah Ta'ala. Karena kita adalah makhluk yang lemah, banyak sekali dosa kita, yang kecil, besar, sengaja, tak sengaja, yang kita tahu itu dosa ataupun yang kita tidak sadar itu adalah dosa. Maka kita minta ampun kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah ampunkan dosa kita di bulan Ramadan ini. Maka celakalah bagi orang yang bertemu dia di bulan Ramadan, masuk dia bulan Ramadan, 30 hari dia lewati Ramadan, namun Allah tidak ampunkan dosanya. Maka munajat kita adalah berdoa kepada Allah Ta'ala, mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bertobat kepada Allah Ta'ala, sehingga kita keluar di bulan Ramadan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitri, dalam keadaan fitrah.
Selanjutnya doa kita kepada Allah Ta'ala pada malam-malam 10 hari terakhir Ramadan adalah doa kita untuk istiqomah dalam ketaatan. Alhamdulillah pada 30 hari Ramadan kita dididik di bulan Ramadan untuk berpuasa 30 hari, tarawih di malam harinya, membaca Quran di siang dan malamnya. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita istiqomah dalam menjalankan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan ini. Semoga bisa kita amalkan juga di luar bulan Ramadan. Tidak hanya sekali setahun saja kita baca Quran, namun juga di luar Ramadan kita baca Quran. Di luar Ramadan kita juga puasa sunnah, puasa Senin, Kamis. Ada lagi puasa yang paling utama yaitu puasa Daud, puasa yang paling baik. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Maka dengan inilah kita, insya Allah kita menjadi orang-orang yang mendapat gelar takwa sebagaimana tujuan berpuasa tadi. La'allakum tattaqun. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu hari yang tersisa ini marilah kita jadikan momen kita untuk memaksimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan 1442 Hijriah pada tahun ini. Karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Tidak ada yang menjamin usia kita apakah kita sampai pada Ramadan tahun depan atau tidak, apakah kita masih sehat tahun depan atau tidak. Maka ketika dalam keadaan sehat, waktu lapang, kita masih bisa berjalan, melangkahkan kaki ke masjid, langkahkan kaki kita ke masjid, jangkahkan kaki kita ke masjid. Ketika kita masih bisa berbicara, melihat dengan jelas, maka lihatlah mushaf Al-Quran. Lihatlah mushaf Al-Quran, gerakkanlah lidah kita untuk membaca Al-Quran. Semoga itu semua menjadi amal kebaikan kita, menjadi modal kita untuk menghadap Allah Ta'ala. Jangan kita sampai terlena dengan dunia. Sibuk kita mencari persiapan untuk Idul Fitri, berbelanja ke sana kemari, sehingga di malam harinya lewat kita sholat ibadah tarawih. Merugi sekali Bapak Ibu. Ibadah tarawih hanya ada sekali, hanya ada 1 bulan di bulan Ramadan. Kita lewatkan pula untuk berbelanja ke sana kemari. Maka ini semoga menjadi pelajaran untuk kita, bisa kita maksimalkan ibadah tarawih ini. Hari ini hadirin, memang pahala tidak nampak, dosa pun tidak nampak. Namun nanti kapan kita akan menyesal ketika pahala Allah tampakkan, dosa Allah tampakkan, siksa Allah tampakkan pada kita, barulah kita menyesal. Maka orang-orang yang sudah mendahului kita ingin sekali hidup kembali dunia. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan. Kembalikanlah kami untuk beramal saleh. Semoga kita dalam hari ini, waktu-waktu yang tersisa, nikmat hidup yang Allah berikan ini mampu kita maksimalkan untuk beramal saleh sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa ziwadim wa taqaddam wa barik bi jalalika wa kamalika la sayyidil ubatika wa asrafi ubadik sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala
المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى